Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang berbahagia. Kali ini kita akan belajar materi bab 4 di kelas 7 ini, yaitu tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama di dalam hati kita dengan membaca Al-Fatihah. Doa selesai. Untuk materi selanjutnya kita lihat untuk slide berikutnya. Yang perlu kita ketahui sebelum kita mengetahui daripada sujud syukur ataupun sujud tilawah dan sujud sahwi, yaitu kita harus tahu terlebih dahulu apakah sujud itu. Sujud adalah suatu gerakan di dalam sholat di mana jidat, kedua lutut, kedua telapak tangan, dan ujung kedua jari kaki menempel pada alas sholat. Lihat di gambar di situ ada orang sujud. Nah, bentuknya seperti itu ketika kita mau melakukan sebuah sujud. Berikutnya, apakah pengertian sujud syukur itu? Nah, di situ udah Bapak tuliskan ya tentang kesimpulan sujud syukur itu apa. Nah, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan di luar sholat tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Yang kedua adalah sujud syukur dilakukan karena mendapat keberuntungan, keberhasilan, tercapai cita-cita, atau karena terhindar bahaya atau kesulitan, sembuh dari sakit. Nah, jadi kalau anak-anak semuanya mendapatkan keberuntungan, sehat, juara, dan lain sebagainya, maka kita diharapkan untuk melakukan sujud syukur. Nah, berikutnya, sujud syukur itu caranya yang pertama adalah niat dilanjutkan dengan takbir. Jadi Allahu Akbar, ya setelah Allahu Akbar di sini kita sebelumnya sudah berniat untuk niat sujud syukur. Nah, niatnya bagaimana? Nanti ada di lembar berikutnya. Setelah membaca niat, kemudian kita langsung sujud membaca doa sujud syukur. Setelah itu duduk daripada sujud, kemudian mengucapkan salam. Ini tata cara sujud syukur. Mengapa kita harus melakukan sujud syukur? Nah, di situ ada contohnya. Ini adalah seorang pelari dari Indonesia, namanya Fahri, yang juara internasional. Kemudian di waktu itu selesai mendapatkan juara langsung melakukan sujud syukur. Ini juga boleh dilakukan. Selanjutnya adalah pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah ialah sujud yang dilakukan seseorang karena membaca atau mendengar bacaan Al-Quran yang ada atau bertemu dengan ayat-ayat sajadah. Ini artinya seperti Bapak ungkapkan di dalam gambar, ketika seorang ada yang membaca ayat Al-Quran, kemudian di situ ada kata-kata, salah satunya adalah yasjudu atau kata-kata sujud, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah pada waktu itu juga. Artinya tidak boleh ditunda di besok hari atau lainnya. Artinya sujud tilawah itu dilakukan ketika mendengar ayat-ayat sajadah, dan di waktu itu juga kita diharapkan untuk melakukan sujud tilawah. Berikutnya, nah, sekarang kita mengetahui bacaan sujud syukur dan sujud tilawah. Sujud syukur dan sujud tilawah itu bacaannya sama. Nah, bacaannya sama, yaitu sudah Bapak tulis, silahkan dibaca di situ. Nah, yaitu bacaannya
sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi ini adalah bacaan daripada sujud syukur dan sujud tilawah. Selanjutnya adalah tata cara sujud sahwi secara mudah diingat. Kenapa kita melakukan sujud sahwi? Salah satunya apabila kita ragu-ragu di dalam melaksanakan rakaat sholat, atau kita lupa rakaatnya. Nah, bagaimana tata caranya? Nah, di lembar ini udah Bapak tulis. Yang pertama adalah jika ada tambahan dalam sholat maka sujud sahwi letaknya setelah salam, atau contohnya adalah penambahan 1 rakaat. Artinya kalau misalnya sujud sahwi itu ingatnya ketika mau salam atau di rakaat yang terakhir, maka dilakukan setelah salam. Kemudian jika ada kekurangan dalam sholat, maka sujud sahwi bisa dilakukan sebelum salam. Contohnya kekurangan tasyahud awal. Kemudian apabila ragu-ragu, jika bisa menguatkan di antara 2 perkara yang diragukan, maka ambil yang menurutnya kuat, maka sujud sahwi dilakukan setelah salam. Artinya kalau kita memang merasa ragu-ragu di dalam melaksanakan rakaat tadi, maka kita diharapkan melakukan sujud sahwi di waktu setelah salam. Yang kedua, jika tidak bisa menguatkan antara 2 perkara yang diragukan, maka ambil yang paling sedikit yakin, maka sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Artinya kalau kita tidak terlalu yakin, maka boleh dilakukan sebelum salam. Demikian itu tata cara daripada sujud sahwi. Berikutnya, bacaan daripada sujud sahwi. Jadi anak-anak, bacaan daripada sujud sahwi itu adalah subhana malayashu walayanamu. Artinya maha suci zat yang tidak lupa dan tidak tidur. Nah, ini dibaca ketika sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam. Berikutnya, nah, setelah kita mengetahui daripada materi tadi, dapat kita simpulkan bahwa sujud syukur dilakukan setelah kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa berupa prestasi maupun hadiah dari orang tua maupun nikmat lainnya. Sujud tilawah dikerjakan ketika mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Nah, sujud sahwi dilakukan manakala kita ragu-ragu, lupa dalam rakaat sholat. Demikian yang dapat Bapak sampaikan di dalam materi sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Semoga anak-anak semua memahami daripada materi tersebut. Dan akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.